Ketika kita mendengar nama Rally Dakar, mungkin dari kita kebanyakan akan ngebayangin kalau balapan ini adalah balapan yang paling ekstrim di muka bumi. Gimana enggak? Dengan adanya balapan yang diselenggarakan di gurun pasir tanpa ujung, sampai dengan kendaraan-kendaraan prototipe yang bernilai miliaran rupiah yang melaju dengan kecepatan lebih dari 170 km per jam di tengah medan yang nyaris mustahil ditaklukkan. Dengan keadaan seperti itu, gak heran jika balapan Rally Dakar ini sering banget dijuluki sebagai balapan dengan ujian paling ekstrim buat manusia dan juga mesin. Dan dalam sejarahnya, karena balapan ini terkenal sangat ekstrim, selama puluhan tahun, Rally Dakar pun sudah berhasil melahirkan legenda-legenda motorsport dunia. Dan nama-nama besar seperti Carlos Sainz sampai Mark Koma dikenal menjadi salah satu pembalap legendaris di ajang balap ini. Karena para pembalap-pembalap itu terkenal dengan keberanian yang tidak dimiliki oleh pembalap lain. Tapi di balik citra heroik yang ada di balapan Rally Dakar ini, sayangnya tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih kelam. Di mana Rally Dakar sebenarnya bukan hanya dikenal sebagai balapan paling ekstrim, melainkan balapan ini juga dikenal menjadi salah satu ajang motorsport paling kontroversial dalam sejarah. Karena sejak pertama kali digelar pada tahun 1978, ajang balap ini sebenarnya telah menyaksikan puluhan pembalap kehilangan nyawa, sampai dengan berbagai kontroversi yang membuat keberadaannya terus diperdebatkan. Dan semakin besarnya popularitas ajang balap Rally Dakar ini, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul tentang ajang balap ini. Yang mana apakah resiko yang dihadapi para peserta masih sebanding dengan nilai olahraga yang ditawarkan? Dan mengapa begitu banyak tragedi terus terjadi meski teknologi keselamatan semakin canggih? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, inilah sisi gelap Rally Dakar yang mungkin belum banyak dari orang dunia ini mengetahuinya, yang juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah panjang ajang balap Rally Dakar ini. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1978, sebenarnya ajang balap ini sudah menelan puluhan peserta yang mengikuti balapan ini. Dan sebagian besar korban berasal dari kategori sepeda motor, yang memang memiliki tingkat resiko paling tinggi dibandingkan mobil maupun truk. Dan semua ini bisa terjadi karena berbeda dengan pengemudi mobil yang masih dilindungi roll cage, sabuk pengaman 6 titik, sampai struktur penyerapan benturan. Pembalap motor hanya mengandalkan helm, pelindung tubuh, dan pakaian balap. Dan perlindungan tersebut walaupun memang mampu mengurangi cedera serius ketika balap, tetapi perlindungan tubuh buat para pembalap motor selalu memiliki keterbatasan yang lebih besar. Di mana ketika ada seorang pembalap motor yang mengalami kecelakaan dan menghantam batu besar atau terlempar dari motor pada kecepatan sangat tinggi, energi benturan yang diterima tubuh sering sekali melampaui kemampuan perlengkapan keselamatan untuk melindunginya. Dan peluang kecelakaan fatal yang bisa dialami para pembalap motor ini bisa disebabkan oleh satu hal yang pasti ada di balapan ini, yaitu medan yang selalu berubah. Di mana angin gurun dapat membentuk bukit pasir baru hanya dalam hitungan jam, yang membuat jalur yang sebelumnya aman bisa aja langsung berubah menjadi jebakan alami. Oleh karena itu, nggak jarang peserta ajang balap ini harus melompati sebuah gundukan gurun pasir tanpa mengetahui apa yang ada di baliknya. Karena di balikan gundukan itu, bisa aja ada kendaraan lain yang sedang berhenti ataupun batu besar dan juga jurang kecil yang tersembunyi. Dan kondisi ini membuat kecelakaan sering terjadi tanpa sempat diantisipasi oleh setiap pembalap. Selain dari medan pembalap yang sangat mematikan, faktor kelelahan juga menjadi penyebab utama kecelakaan menjadi hal utama penyebab balapan ini bisa dikatakan sering merenggut nyawa pesertanya. Dimana karena dalam satu hari peserta harus menghabiskan waktu lebih dari 8-10 jam mengendarai kendaraan mereka. Karena hal itu, setiap pembalap harus terus berkonsentrasi membaca navigasi sambil mengendalikan kendaraan di medan ekstrim. Dan semua ini semakin diperparah dengan adanya suhu terik matahari gurun yang dapat mencapai suhu lebih dari 40 derajat Celcius, yang membuat tubuh akan kehilangan cairan dengan sangat cepat, yang otomatis konsentrasi mulai menurun dan reaksi menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya kesalahan kecil pun dapat berubah menjadi tragedi besar. Dan yang lebih ironisnya lagi adalah tragedi terbesar dalam sejarah Dakar bukan hanya dialami oleh para pesertanya, karena sosok yang menciptakan balapan ini justru menjadi salah satu korban di ajang balap ini, di mana Rally Dakar ini diciptakan oleh seorang pembalap yang bernama Thierry Sabine. Dan ide tersebut muncul setelah dirinya tersesat di gurun Libya saat mengikuti rally pada tahun 1977. Dan dengan pengalaman itu, hal ini membuat dirinya percaya kalau gurun merupakan arena balap paling menantang di dunia. Dan setelah ide tentang balap paling menantang di dunia ini muncul, setahun kemudian lahirlah Paris-Dakar Rally. Pada saat pertama kali diperselenggarakan, visi Sabine terhadap Rally Dakar ini bisa dikatakan sebenarnya sangat sederhana, di mana dia ingin menciptakan balapan yang tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga keberanian, ketahanan fisik, dan kemampuan bertahan hidup. Tapi sayangnya mimpi itu harus berakhir tragis, karena pada 14 Januari 1986, ketika lomba memasuki wilayah Mali, Thierry Sabine berada di dalam helikopter yang digunakan untuk memantau jalanan perlombaan. Tapi di saat itu, cuaca tiba-tiba berubah memburuk akibat badai pasir yang membuat jarak pandang menurun drastis. Dan ketika badai pasir itu sudah selesai, helikopter yang digunakan Thierry Sabine ditemukan jatuh di dekat Gourma Rauros, Mali, yang ngebuat seluruh penumpang termasuk Thierry Sabine, penyanyi asal Prancis yaitu Daniel Balavoine, dan juga pilotnya langsung meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Dan peristiwa itu menjadi pukulan besar buat dunia motorsport di masanya. Karena ironi dari orang yang menciptakan balapan paling ekstrim di dunia justru kehilangan nyawanya ketika mengawasi balapan tersebut. Dan hal ini langsung menjadikan balapan Rally Dakar memiliki sisi kelam buat si pendiri balapannya itu sendiri.
Tapi tragedi dan sisi gelap dari balapan rally Dakar ini nggak berhenti sampai di situ aja. Karena pada era ketika rute masih melintasi Afrika pada tahun 1980-an, kendaraan-kendaraan balap sering melewati desa-desa terpencil dengan kecepatan tinggi. Dan ketika di masa itu balapan rally Dakar masih sangat berbeda dengan balapan modern yang dipagari pagar pengaman dan dijaga marshal setiap tikungannya. Di mana banyak wilayah yang dilintasi Dakar merupakan jalan terbuka umum yang dikelilingi oleh warga lokal untuk beraktivitas sehari-hari. Akibatnya banyak berbagai kecelakaan tragis tidak dapat dihindari yang menimpa warga lokal di masa itu, di mana selama bertahun-tahun ketika balapan ini diselenggarakan di Afrika, sejumlah warga sipil dilaporkan tewas setelah tertabrak kendaraan peserta. Beberapa kecelakaan juga melibatkan kerusakan pada kendaraan warga lokal atau bahkan hewan ternak milik warga yang tidak sengaja tiba-tiba memasuki jalur balapan. Dan setiap kali insiden terjadi, walaupun memang penyelenggara akan melakukan investigasi dan meningkatkan pengamanan, tapi karena kejadian ini juga, para kritikus di masa itu menilai langkah tersebut sering sekali terlambat, karena korban sudah terlanjur berjatuhan ketika balapan itu berlangsung. Bahkan karena hal ini, banyak jurnalis dan aktivis yang menyebut Paris Dakar pada masa itu sebagai simbol ketimpangan antara dunia barat dan Afrika, di mana mereka menilai dengan banyaknya ratusan kendaraan balap yang bernilai jutaan dolar melaju melintasi desa-desa miskin. Mobil-mobil balap itu juga hanya meninggalkan debu dan juga risiko buat masyarakat lokal yang tidak memperoleh manfaat langsung dari penyelenggaraan balapan. Ya, walaupun pandangan tersebut memang tidak diterima semua pihak, banyak pemerintah, negara, tuan rumah, dan masyarakat lokal juga melihat Dakar sebagai ajang yang membawa promosi pariwisata dan juga aktivitas ekonomi. Tapi dikritik mengenai keselamatan warga sipil dan dampak sosial tetap menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Rally Dakar. Tapi sesemua sisi gelap Rally Dakar ini semakin diperparah ketika masuk awal era 2000-an, di mana jika semua ancaman balapan ini sebelumnya berasal dari gurun dan juga faktor lingkungan, di era ini ancaman dari Rally Dakar ini datang dari kondisi politik dan keamanan di kawasan yang dilalui balapan, di mana rute klasik Paris Dakar yang melintasi sejumlah negara di Afrika Utara dan Afrika Barat, seperti Maroko, Mali, yang akhirnya mencapai Dakar di Senegal. Di era 2000-an awal, beberapa wilayah tersebut sudah berubah menjadi tempat beroperasinya sekelompok pemberontak bersenjata sampai adanya organisasi teroris. Akibatnya penyelenggara tidak hanya harus memikirkan keselamatan peserta dari kecelakaan, tetapi juga keselamatan mereka dari ancaman manusia. Dan karena hal itu, dalam beberapa edisi Rally Dakar, rute terpaksa harus diubah atau adanya stage yang dibatalkan karena alasan keamanan. Dan karena ada isu tentang ancaman teroris ini, konvoi balapan bahkan sering dikawal oleh aparat militer. Tapi walaupun sudah ada usaha untuk keamanan buat para pembalap, situasi ini terus memburuk seiring meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis di kawasan Sahel. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2008, di mana saat itu seluruh persiapan telah selesai dan kendaraan sudah berada di Lisbon, Portugal, tempat start Rally Dakar edisi 2008 dimulai. Dan di saat itu juga, ribuan mekanik, jurnalis, dan peserta dari berbagai negara telah bersiap memulai petualangan ribuan kilometer menuju Dakar. Tapi sayangnya hanya sehari sebelum balapan dimulai, penyelenggara mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Dakar, di mana seluruh ajang balap dibatalkan, dan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Prancis mengeluarkan peringatan serius mengenai ancaman serangan terhadap peserta, khususnya ketika memasuki wilayah Mauritania, yang mana ancaman itu dikaitkan dengan kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, dan ancaman serius ini berasal dari beberapa waktu sebelumnya, di mana ada 4 wisatawan asal Prancis yang dikabarkan dibunuh di lokasi tersebut, sehingga tingkat ancaman dianggap terlalu tinggi untuk diabaikan. Buat para penyelenggara, melanjutkan balapan berarti mempertaruhkan ribuan nyawa. Akhirnya, untuk pertama kalinya sejak lahir pada tahun 1978, Rally Dakar resmi dibatalkan bukan karena cuaca atau masalah teknis, melainkan karena ancaman terorisme. Dan peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam sejarah ajang balap Rally Dakar ini, di mana mulai tahun 2009, Dakar meninggalkan Afrika dan berpindah ke Amerika Selatan. Jadi pada akhirnya, walaupun selama hampir 5 dekade Rally Dakar telah membangun reputasi sebagai balapan off-road paling berat sekaligus paling bergengsi di dunia, di mana dengan adanya ribuan kilometer gurun sampai jalur yang nyaris mustahil dilalui, sudah berhasil melahirkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian manusia dan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, buat banyak pembalap, menyelesaikan Dakar bahkan dianggap lebih membanggakan daripada sekedar memenangkan balapan lainnya. Tapi di balik semua kejayaan itu, sejarah Dakar juga dipenuhi sisi gelap yang tidak bisa diabaikan oleh para peserta yang ikut di ajang balap ini, di mana puluhan pembalap banyak yang kehilangan nyawa ketika mengejar impian mereka. Dan yang paling ironi, pendirinya juga menjadi salah satu korban dari balapan yang dia ciptakan sendiri. Itulah sisi gelap dari balapan Rally Dakar. Gimana nih menurut kalian tentang sisi gelap Rally Dakar ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.